Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 297. Selamat mendengarkan. Meski dia tak ditugaskan untuk turun tangan langsung, namun dia ikut bertanggung jawab. Maka kalau si gemuk kepitan raksasa itu kalah nanti, dia akan ikut jadi korban. Harapannya tinggal satu kini, yaitu agar si gendut itu menang. Perkelahian berlanjut lagi. Suatu saat si gemuk berhasil mendekap tubuh Belanda itu. Dia dekap dengan kuat ke tubuhnya seperti memeluk kekasih. Dengan kedua tangannya yang masih bebas, Belanda besar itu menghantam pelipis dan pangkal telinga Cina itu. Namun dia jadi kaget, Cina itu tak mengubris serangan itu sama sekali. Dan kini tubuhnya dipiting dengan kuat oleh Cina gendut itu ke perutnya yang besar. Dengan perlahan, tapi pasti, Belanda itu mulai kehabisan nafas. Dekapan Cina itu alangkah luar biasa kuatnya. Muka Cina itu mulai merah dan berpeluh karena dia mengerahkan tenaganya. Belanda itu berusaha meronta untuk membebaskan diri. Namun pagutan Cina itu seperti pagutan gurita raksasa. Tak tergoyahkan, Belanda itu mengangkat tangannya kembali. Memukulnya dengan kuat ke pelipis Cina itu. Cina itu menyeringai. Pukulan itu seperti tak dia rasakan. Belanda itu sudah pucat. Nafasnya sudah sejak tadi tertahan oleh kepitan raksasa itu. Dan tiba-tiba matanya terpandang pada mata sipit Cina gemuk itu. Ya, mata Cina ini adalah bahagian terlemah yang tak terlindung. Cuma apakah bahagian matanya juga kebal? Belanda itu akhirnya menyerang dengan harapan terakhir. Dia memang tak pernah belajar tusuk-menusuk dengan jari. Dia hanya tahu main boxer dan gulat. Tapi kini kedua ilmunya itu punah. Dipunahkan oleh kekuatan Cina yang luar biasa ini. Dengan menggertakkan gigi dan mengerahkan sisa tenaganya, dia menusukkan kedua jari telunjuk dan jari-jari tengahnya yang kanan ke mata Cina tersebut. Cina itu sebenarnya sudah akan meremukkan tulang belulang si Belanda. Tapi tiba-tiba matanya jadi gelap, pedih, dan sakit bukan main. Dia meraung, lalu menghempaskan tubuh Belanda itu ke lantai. Belanda itu meraung pula begitu tubuhnya tercampak. Dia seorang pegulat, jatuh terhempas merupakan hal kecil. Tapi kali ini, dengan hempasan Cina gemuk ini, sakitnya terasa amat melinukkan jantung. Cina itu menutup matanya dengan tangan. Matanya berdarah. Tusukan jari tangan Belanda itu bukan main kuatnya. Untung saja matanya tak copot keluar. Tapi meski tak copot keluar, tusukan itu cukup membuat matanya tak bisa melihat. Dan Cina itu tahu, bahaya tengah mengintainya. Karena itu, begitu dia mendengar lawannya memekik di lantai, dia segera maju ke sana. Dia hanya memakai perkiraan saja, dan kakinya terangkat. Lalu dia hujamkan ke bawah, ke tempat di mana kepala Belanda itu dia perkirakan terletak. Perkiraannya tak meleset, hanya perhitungannya agak meleset. Belanda itu sudah menelentang. Begitu dia lihat Cina itu menghantamkan kakinya ke bawah, dia berguling menyelamatkan nyawa. Lalu sambil tegak dia putar kakinya dalam bentuk sapuan yang amat kuat ke kaki Cina itu. Cina yang tak melihat apa-apa itu tersapu kakinya. Tubuhnya jatuh berdembum ke lantai. Saat berikutnya adalah peristiwa yang mengerikan. Belanda yang bertubuh besar kekar itu melambung tinggi. Dan dalam suatu gerakan gulat profesional tubuhnya meluncur turun dengan kedua kaki menghujam ke arah dada Cina yang terbaring menelentang itu. Terdengar suara tulang patah. Cina itu meraung lagi. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Merasa masih belum puas, Belanda itu mengalihkan tegak. Lalu kakinya terayun dalam bentuk sebuah tendangan yang amat kuat. Tendangan mendarat di selangkang Cina itu. Cina itu tak lagi meraung. Mulutnya ternganga, mukanya berkerut. Tangannya yang tadi mendekap mata, dalam gerak perlahan sekali berusaha memegang selangkangnya. Namun gerakannya terhenti setengah jalan. Gerakan itu tak sampai, karena nyawanya sudah terbang. Cina itu segera saja beralih status dari seorang manusia gemuk menjadi seorang almarhum. Belanda itu berhenti dengan nafas terengah. Menatap pada bosnya dengan peluh membanjiri muka. Bosnya tersenyum. Baginya sama saja siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tak peduli dia. Bos ini menoleh pada si keling yang tegak dengan lutut gemetar. Lalu memberi isyarat dengan gerakan kepala. Dan si keling jadi ngerti. Dia berjalan ke arah almarhum gemuk itu. Memegang tangannya, dan menyeretnya. Tapi malang, tubuh Cina bukan main beratnya. Tak bergerak ditarik, meski keling itu tubuhnya juga berdegap besar. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik.
bagian 298. Dia beranjak dari arah tangan, berjalan ke arah kaki. Kini dia pegang kaki Cina itu, lalu menariknya. Tak bergerak. Cina ini nampaknya bukan hanya karena gemuknya saja, tapi karena dosanya juga maka tubuhnya berat setelah dia mati. Menurut orang meski seseorang bertubuh besar, tapi kalau dia banyak beramal dan baik, maka kalau dia mati, tubuhnya jadi ringan. Dan kata orang pula, kalau banyak dosa, meski badan kurus kerempeng, maka mayatnya akan terasa amat berat. Nah, Cina yang satu ini, sudahlah tubuhnya kayak kerbau bunting 20 bulan, ditambah dosanya yang sudah 18 gerobak, kini tubuhnya tak bisa bergerak sedikit pun ditarik kawannya. Dan yang menderita adalah temannya ini. Dengan ketakutan, keling itu coba lagi menarik mayat temannya. Tapi sungguh mati, mayat itu tak bergerak. Sedang untuk mengangkat sebelah kakinya saja, keling besar itu harus mengerahkan seluruh tenaganya. Tak bisa, bos yang orang Inggris itu bertanya. Keling itu menunduk dengan putus asa. Lalu mengapa saja kau yang bisa? Keling itu menunduk dengan wajah yang patut dikasihani. Dia menatap mayat temannya, dan dia merasakan kini, temannya ini justru lebih beruntung dari dirinya. Sekurang-kurangnya, mayat ini sekarang tak lagi merasakan ketakutan, pikirnya. Perlahan tangan bos itu bergerak ke meja, menyingkirkan koran dan majalah dengan gambar telanjang di depannya. Dan di bawah majalah dengan gambar wanita-wanita cantik bertelanjang itu, dia mengambil sepucuk pistol otomatis. Mau ini? Tanyanya. Keling itu mengangkat kepala, menatap pada moncong pistol yang mengarah ke arahnya. Dia mengangguk perlahan. Tapi pada saat yang sama dia menyadari, bahwa bosnya itu bukan mau memberikan pistol itu padanya, melainkan mau memberikan timah pansanya. Makanya dia cepat menggeleng dan berkata, nehilah bos, kita orang nehi maulah. Bosnya menatap dengan mata dingin, mengangkat pistol setinggi kepala si Keling. Keling itu mengangkat tangannya seperti menutup wajahnya dari mulut pistol yang seperti menyeringai ke arahnya itu. Nehi, katanya sambil mundur. Dan pistol itu memang tak menyalak. Bos yang orang Inggris itu menatap ke arah si Keling. Si Keling yang merasa nyawanya selamat, memandang pada bosnya yang kelihatan memandang padanya dengan heran. Keling itu juga jadi heran, dan ikut-ikutan mengerutkan kening, lalu melihat ke belakang, dan dia jadi kaget. Ternyata bosnya memandang ke belakangnya, bukan pada dirinya. Di belakangnya, entah kapan datangnya, telah tegak seorang lelaki asing. Di tangan kirinya terpegang sebuah tongkat panjang. Orang asing itu masih muda. Dan Keling ini bisa menerka, orang itu pastilah orang Melayu atau orang Indonesia. Dia menyingkir dari tempat tegaknya, memberikan keleluasaan pada bosnya untuk menatap orang itu. Keling itu bersyukur atas kehadiran orang asing itu. Sebab dengan kehadirannya, nyawanya telah selamat. Meskipun untuk sementara, dan orang asing itu tak lain daripada si bungsu. Kenapa dia bisa hadir di sana? Di kandang singa itu. Padahal tadi dia berada di penginapan Samko setelah ditempeleng dan jatuh bergulingan bersama gadis cantik anak pemilik hotel itu. Ceritanya, semula dia ingin membuat perhitungan di sana juga. Dia ingin membabat abis si gendut itu. Dia yakin, sekali dia mengayunkan tangan, ketiga samurai kecil itu akan melayang dan menyudahi nyawa si gendut. Tapi secara tiba-tiba ketika si gendut itu melambai dan mengucapkan bye-bye padanya di pintu hotel, sebuah pikiran lain menyelinap di kepalanya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 299. Kalau dia babat di hotel, maka dia takkan tahu di mana markas mereka. Lagi pula dia takkan tahu siapa-siapa di belakang sindikat jual beli perempuan ini. Makanya si Bungsu mengikuti si gendut dengan taksi. Taksi si Bungsu berhenti di luar. Si Bungsu membayar sewanya. Dia sendiri lalu mencari jalan untuk bisa masuk. Rumah ini ternyata berpagar tinggi. Si Bungsu terpaksa memanjat pohon mahoni lalu melompat ke pagar, baru terjun ke halaman. Untung saja pengalaman di Gunung Sago dahulu memudahkan pekerjaannya sekarang ini. Dia lalu mengendap-endap ke dekat rumah tersebut. Sedan hitam itu dia lihat parkir di depan teras. Dan dari dalam terdengar suara orang bicara perlahan. Ketika dia akan mendekati lagi, dia dikejutkan oleh salak anjing. Ketika dia menoleh, anjing besar itu siap untuk menerkamnya. Tak ada jalan lain bagi anak muda ini selain mengayunkan tangan. Dan dua buah samurai kecil terbang dengan kecepatan kilat, lalu menancap di leher anjing besar itu. Dan anjing itu pun tamatlah riwayatnya. Gonggongannya yang dua kali itu sebenarnya adalah gonggong yang tadi terdengar oleh orang-orang yang ada dalam rumah tersebut.
Tapi karena saat itu si Belanda tengah bertarung dengan Cina gendut itu, maka gonggongan tersebut tak diacukan. Kalau saja mereka memperhatikan gonggongannya, dan melihat keluar, mungkin si bungsu takkan sempat masuk rumah. Dan si bungsu masih sempat mengintai perkelahian seru antara si Belanda dengan si Cina lewat kaca jendela. Dia merasa ngeri juga melihat pertarungan itu berlangsung. Kalau saja dia yang dipagut Cina gendut itu, maka dia yakin nyawanya sudah melayang dengan seluruh tulang di tubuhnya patah-patah. Dan bulu tengkuknya berdiri semua melihat Belanda itu menyudahi nyawa si Cina gendut. Ini memang bukan pekerjaan main-main pikirnya. Dan dia masuk ketika si Keling kena ancam dikala tak berhasil menyeret mayat Cina gendut itu. Dan kini, orang Inggris yang tak berbaju itu melihat kedatangan anak muda tersebut dengan heran. Kenapa orang asing ini bisa masuk? Kemana si Blackie, anjing besar itu, pikirnya. Dia bersiul. Siulnya melengking tinggi. Siulnya memanggil anjingnya. Namun anjing itu memang sudah mati kok. Tentu saja tak pernah datang. Bos itu memberi isyarat pada si Keling. Dan seperti seekor anjing pula, si Keling itu berlari keluar. Dan di halaman, dekat pohon pinang merah, dia melihat anjing itu ditidurkan malaikat maut. Darah mengenang dekat lehernya. Dia berlari lagi masuk. Mati, katanya. Orang Inggris itu menatap pada si bungsu. Kamu bunuh anjing itu, hei? Suara sengau seperti suara kepinding terdengar dari mulut orang Inggris itu. Tidak, saya tak minta izin padanya untuk masuk kemari. Dia lalu bunuh diri, si bungsu menjawab seenaknya. Inggris itu mengeluarkan suara menggeram. Namun dia suka juga mendengar guton anak muda ini. Nah, kalau begitu, engkau harus minta izin pada anjing yang satu ini. Inggris itu menunjuk pada si Keling. Dan bagi si Keling, ini adalah perintah untuknya. Perintah untuk menyudahi nyawa anak muda itu. Dan perintah itu sekaligus juga sebagai keringanan hukuman baginya. Artinya, kalau saja dia bisa menyudahi anak muda ini, maka nyawanya akan bisa pula selamat. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 300. Nah, dia pun bersiaplah. Dia bersiap dengan suatu keyakinan bahwa dia bisa menyudahi anak ingusan ini. Bukankah temannya, Cina gendut yang telah mati itu tadi berkata, bahwa anak muda ini terberak-berak ketika digertak. Keling itu maju. Si bungsu tegak dengan diam. Dia tak tahu apa kepandaian orang yang satu ini. Kalau si gendut Cina itu mahir kuntau dan jiu-jitsu, dan si Belanda mahir dengan boksen dan gulat, maka apa pula kemahiran si Keling ini? Dia coba mengingat-ingat, apa kemahiran orang India dalam berkelahi. Seingatnya tak pernah ada yang menonjol. Orang India seingatnya hanya mahir bermain suling untuk menjinakkan ular atau mahir menyanyi dalam film-film. Apakah Keling ini akan memainkan suling atau akan menyanyi, pikirnya. Tapi Keling yang satu ini bukan sembarang orang pula. Memang tak sembarang orang bisa masuk jadi anggota sindikat internasional penjual wanita di kota Singa ini. Keling itu mengayunkan kakinya. Kakinya panjang seperti umumnya orang Keling yang lain. Ayunan kakinya berisi juga. Namun si bungsu tak usah banyak bergerak kalau hanya sekedar menghindarkan tendangan model demikian. Samurainya dia ayunkan ke bawah. Pletok. Sarung samurai itu menggetok lutut orang Keling itu. Keling itu menyeringai. Matanya juling seketika, namun dia tak mau kalah. Sebab kekalahan baginya berarti maut. Ini adalah kesempatan akhir baginya untuk menyelamatkan nyawa yang tinggal di ujung tanduk. Dengan memekik ala King Kong mabuk dia menyerang dengan sebuah tinju. Tinjunya mirip tinju dalam film koboi. Dan si bungsu kembali menghantamkan samurainya. Kena tepat di siku Keling itu. Keling itu juling lagi matanya. Sakit menyerang hulu hatinya. Namun dia tak pernah mau mundur. Bukankah ini kesempatan terakhir baginya? Dia maju, dan kali ini di tangannya ada sebuah belati. Kali ini si bungsu tak mau main-main. Begitu tangan si Keling terayun, tangannya juga terayun. Si bungsu ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Betapapun, dia harus kembali jadi tukang bantai. Menjual wanita, bukankah itu sebuah pekerjaan yang alangkah jahanamnya, apalagi yang diperjualbelikan adalah wanita-wanita dari Indonesia. Dalam dokumen yang sempat dia baca sebelum Cina gemuk itu datang ke Hotel Samko, dia ketahui bahwa banyak di antara gadis-gadis Indonesia yang ditipu. Anggota-anggota sindikat datang ke beberapa rumah di kampung-kampung, mencari gadis atau janda, bahkan istri orang yang cantik untuk ditawari pekerjaan ringan bergaji besar. Yang mau segera dibawa, yang tak mau dibujuk dengan berbagai cara. Dan jika sudah berhasil,
lalu bukan bawa ke kantor atau ke tempat pekerjaan yang mereka harapkan. Mereka langsung dibawa ke kapal dan disekap dalam ruangan bawah. Jika jumlah yang dikehendaki sudah terpenuhi, maka kapal pun berangkat langsung ke Singapura. Kaum sindikat ini tak pernah khawatir akan kepergok dengan patroli lautan dari pihak Indonesia. Ada 3 penyebab kenapa mereka tak takut. Pertama, kapal patroli Indonesia saat itu memang tak berapa buah. Kedua, kalaupun kepergok, mereka cukup mengatakan bahwa mereka membawa getah. Kalau diperiksa, mereka cukup memberikan sejumlah uang. Biasanya dengan uang segalanya jadi beres. Tentang uang mereka tak usah cemas. Cukup banyak uang tersedia guna menjalankan operasi itu. Ada uang dolar, ada uang rupiah. Tapi yang terbanyak adalah rupiah palsu. Namun di mata aparat Indonesia, perbedaan uang palsu dengan yang tak palsu tak mereka ketahui. Dan di tahun-tahun 50-an ini, uang palsu bukan main banyaknya beredar di Indonesia. Itu baru 2 hal kenapa mereka tak takut menghadapi aparat hukum di Indonesia. Kalaupun kedua hal itu gagal, artinya kalau kepergok kapal patroli, lalu aparatnya disogok, tapi masih tetap gagal karena mental dan pengabdian aparatnya kukuh. Meski biasanya mental aparat Indonesia yang bertugas di laut saat itu kebanyakan bobrok, tapi mereka tetap saja tak kehilangan akal. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 301. Akal ketiga adalah bedil. Ya, mereka memiliki bedil. Mulai dari pistol sampai ke mitraliur ukuran ringan. Senjata-senjata itu tersimpan dengan rapi, namun bisa diambil dan dipergunakan setiap saat diperlukan. Dalam dokumen yang dibuat Overste Nurdin itu juga Si Bungsu membaca bahwa di kapal saja perempuan itu sudah dijadikan pemuas nafsu binatang para awaknya. Dan jangan lupa, masih dalam dokumen yang sama tertulis bahwa awak kapal dan anggota sindikat yang di Jakarta adalah orang Indonesia asli. Tapi untuk uang, persamaan bangsa dan tanah air ternyata tak berguna dalam menyelamatkan kehormatan seseorang. Dan Si Bungsu memang berniat menebas seluruh anggota sindikat yang dia jumpai. Dan keling itu memang malang. Dia tak tahu apa yang menyebabkan dirinya lumpuh, jatuh, dan mati. Si Bungsu kini memandang tepat-tepat pada orang Inggris yang masih memegang pistol itu. Bayangan 10 hari yang lalu melintas lagi di kepalanya. Yaitu ketika dia bersama Nurdin akan keluar dengan taksi dari daerah pelabuhan di Anting. Sesaat sebelum taksi mereka dimakan peluru, ia menoleh ke belakang. Di belakangnya sebuah taksi mendekat. Di depannya kelihatan duduk 2 orang asing. Yaitu satu memegang kemudi, yang satu kelihatan memegang sebuah tongkat. Ketika hampir mendekati taksi mereka, orang asing yang memegang tongkat itu mengeluarkan tongkatnya makin panjang. Dan dia melihat tongkat itu adalah moncong senjata. Kemudian dia menunduk. Terdengar tembakan. Nurdin terkulai. Namun wajah orang asing itu tak pernah lekang dari ingatannya. Dia ingat benar. Berambut pirang dengan mata biru. Dan kini, di hadapannya, orang asing yang menembak Nurdin itu, duduk di depannya tanpa baju. Di tangannya terpegang sebuah pistol otomatik. Dan Si Bungsu seperti mendengar suara anak Nurdin sesaat sebelum dia meninggalkan gedung konsulat. Untuk pindah ke Hotel Samko. Dia telah melukai ayah. Orang itu harus paman lukai pula. Paman bunuh saja. Ya paman. Paman mau berjanji akan membunuh orang yang melukai ayah. Ya, paman akan membunuhnya. Percayalah, dan perjanjiannya dengan anak sahabatnya itu seperti menyentak jantungnya. Kamu mau berlaga di depan saya hei? Ayo maju koe kemari anjing. Dan sambil berkata begitu orang Inggris itu melepaskan sebuah peluru. Peluru itu menerpa pelipis Si Bungsu. Memutus puluhan helai rambutnya. Sebuah tembakan yang amat terlatih. Tak melukai kulit sedikit pun. Majulah kemari anjing. Kalau tidak, peluru ini akan menyudahi nyawamu, Inggris itu ngomong lagi. Si Bungsu masih tegak dengan diam. Semburan peluru ketika di daerah pelabuhan dahulu masih membayang di kepalanya. Namun saat itu orang Inggris tersebut memang membuktikan ucapannya. Pistol di tangannya menyalak dan peluru diarahkan ke jantung Si Bungsu. Namun mata Si Bungsu yang waspada melihat gerak jarinya ketika akan menarik pelatuk. Sebelum dentuman berbunyi, dia melemparkan tubuhnya ke samping. Seiring dengan itu, samurai panjangnya melayang dalam kecepatan kilat. Samurai itu menancap di sandaran kursi si Inggris. Persis ditentang jantungnya. Namun orang Inggris itu ternyata juga sudah matang dalam perkelahian begini. Kalau tidak, mustahil dia menduduki tempat yang cukup tinggi dalam sindikat. Karena begitu samurai Si Bungsu menancap di kursinya, dia tak lagi ada di sana.
Dia sudah duluan menghindar. Si bungsu segera tegak, dan jadi kaget melihat samurainya hanya menerkam sandaran kursi. Dan lebih kaget lagi dia, ketika menoleh ke samping. Orang Inggris itu tegak di sana dengan sikap petenteng-petentengan. Memandang padanya dengan sikap seorang jagoan menatap penjahat kelas teri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 302. 6. Ayolah berlagak lagi kau monyet. Suaranya mendesis. Si bungsu tegak lurus, menatap diam ke arah orang Inggris yang sejak tadi sudah memakinya sebagai anjing dan monyet ini. Sebuah letusan bergema, dan pelurunya menerkam paha si bungsu. Anak muda itu terpental ke belakang, terguling di lantai. Ayo, bangkitlah, coba berlagak jagoan padaku. Dan sebuah letusan bergema lagi. Pelurunya menerkam lengan kanan si bungsu. Anak muda itu terguling untuk kedua kalinya. 4 kali tembakan. Berarti kini masih tersisa 1 peluru lagi. Samurai kecil, bangkitlah. Kau seorang jagoan bukan? Dan seorang jagoan biasanya sok perkasa. Kalau akan ditembak suka tegak lurus dan menantang dengan dada terbuka dengan mata menatap tegas seperti mata anjing. Kau tegaklah dan cobakanlah sikap gagah perkasa konyolmu itu. Kalau tidak kepalamu akan kuremukkan ketika menelungkup itu. Orang itu nampaknya memang tak main-main. Dan si bungsu memang berusaha untuk tegak. Darah sudah berceceran di lantai. Dia menggigit bibir. Kepalanya mulai pusing. Kebanyakan mengeluarkan darah bisa membahayakan dirinya. Dia tahu benar akan hal itu. Namun dia teringat lagi pada permintaan Eka, gadis kecil Overste Nurdin. Paman berjanji akan membunuh orang yang melukai ayah. Ya paman. Iya, paman berjanji. Dan dia bangkit, tegak dengan tangan tergantung lemah keduanya. Lengan kanan dan paha kirinya telah berlumur darah. Sakitnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, kini kau datang ke sini sambil merangkak. Cepat! Perintah orang Inggris itu menggeledek. Si bungsu menurut. Dia membungkuk. Tangan kirinya bergoyang. 2 buah samurai kecil yang diikat di lengan kirinya itu melosot turun. Disambut jari-jarinya, terlindung dari penglihatan si Inggris oleh punggung tangannya. Dan kini terpaksa mempergunakan samurai yang di lengan kiri. Sebab tangan kanannya sudah lumpuh. Ini adalah kesempatannya yang terakhir. Kalau kesempatan ini tak dia pergunakan, maka tamatlah riwayatnya. Dia membungkuk terus untuk memenuhi perintah si Inggris agar dia merangkak. Tapi begitu tubuhnya membungkuk itu, tubuhnya berputar. Dia pikir orang itu pening dan akan jatuh ke lantai. Namun si bungsu berputar sambil melemparkan kedua samurai kecil itu di tangan kirinya. Dan kedua samurai itu menancap di tenggorokan si Inggris. Masuk hingga hulu samurai itu hanya nampak 1 senti. Yang satu menancap di leher si Belanda yang tadi mengalahkan Cina gendut itu. Samurai yang satu itu hanya menancap separohnya. Namun Belanda itu seperti orang dicekik setan. Matanya juling dan lidah terjulur. Dia berusaha untuk mencabut samurai itu dari lehernya. Namun usahanya itu alangkah sulitnya dia lakukan. Darah meleleh di sela batang samurai kecil itu. Akhirnya yang mampu dia lakukan adalah jatuh. Belum mati. Yang sudah mati adalah si Inggris yang memegang pistol otomatik itu. Ujung samurai kecil itu menyembul sedikit di tengkuknya. Dia merasakan nafasnya sesak. Jantungnya seperti akan pecah. Dia mengangkat pistol, berusaha menarik pelatuknya. Namun itulah usahanya yang terakhir. Pelatuk pistol itu tak pernah mampu ditarik. Yang tertarik justru pelatuk nyawanya. Dan nyawanya melompat keluar dari tubuhnya yang laknat itu. Nyawanya melayang justru ketika tubuhnya masih tegak. Dan tubuh yang tak bernyawa itu, jatuh dengan bunyi bergedubrak ke atas tubuh Cina gemuk yang tadi ketika mereka masih sama-sama hidup adalah anak buahnya. Kini setelah mereka mati, maka tak ada perbedaan mana yang bos dan mana yang buah. Ketika sudah mati, yang buruh dan yang majikan jasadnya sama-sama jadi bangkai. Si Belanda itu masih mengejang-ngejang ketika bosnya sudah mati. Tubuhnya meregang-regang. Suaranya gemuruh seperti kerbau disembelih. Lalu tiba-tiba diam. Matanya memandang pada si bungsu dan juga sekaligus memandang pada bosnya. Kenapa bisa begitu? Memang begitulah, karena matanya jadi juling. Si bungsu juga jatuh terduduk. Darah sudah cukup banyak mengalir dari 2 luka di paha dan di lengan kanannya. Dia terduduk dengan lemah. Matanya memandang ke meja. Ada surat kabar dan ada majalah dengan gambar wanita-wanita telanjang. Dan ada dokumen yang tadi dirampas oleh Cina gendut itu darinya di Hotel Samko. Dia bangkit dengan susah payah. Untung saja di rumah ini hanya 4 orang itu saja yang ada.
Kalau ada seorang lagi, maka tamatlah riwayatnya. Bagaimana dia akan melawan dengan tubuh luka demikian? Dia lalu memunguti dokumen itu, memasukkan ke balik baju di sebelah kiri. Kemudian mengitari kamar-kamar di rumah itu dalam usahanya mencari kotak obat-obatan. Dan kotak obat itu dia temukan di ruang makan. Dia buka tutupnya, mengambil sejenis alkohol, menyiramkannya ke kapas. Lalu dia merobek kaki celana dan lengan bajunya ditentang luka tertembak tadi. Untung kedua peluru itu menembus langsung kaki dan tangannya. Dengan demikian, dia tak begitu menderita. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 303. Yodium itu dihapuskan ke lukanya. Pedihnya bukan main, namun dengan teguh dia bersihkan terus. Setelah itu dia mengambil sejenis obat lalu membalutkan ke lukanya. Dia masih belum pergi dari rumah itu. Sidik jarinya bertebaran di rumah ini. Polisi Singapura bisa dengan mudah membekuknya dengan alasan pembunuhan. Sebab sidik jarinya diambil ketika dia mula pertama mendarat di lapangan udara. Pembunuhan anggota sindikat itu di rumah Nurdin yang terletak di Jalan Bresh Basah memang tak diusut sebagai sebuah pembunuhan. Karena pihak konsulat Indonesia melakukan protes dan menyatakan sindikat-sindikat itu datang dengan niat merampok. Maka untuk menghilangkan jejak, Si Bungsu lalu mengambil derigen minyak yang dia temukan di garasi. Lalu dia siramkan ke seluruh ruangan. Nah, kini tinggal mengambil korek api. Dan benda itu ada di atas meja, dekat majalah dengan gambar perempuan telanjang. Dia mengambil korek api, lalu membakar majalah dan koran di meja itu. Api menyala. Koran dan majalah itu dia lemparkan ke minyak yang tadi telah dia siramkan. Dan api segera menjilat dan membakar keseluruhan ruangan. Si Bungsu masih menanti beberapa saat. Kemudian setelah yakin rumah itu bakal dilahap api seluruhnya, dia lalu berjalan keluar dengan tenang. Membuka pintu pagar. Kemudian dia masih harus berjalan beberapa ratus meter baru sampai di Jalan Gagak Selari Timur. Di jalan itu baru ada taksi lewat. Dia menyetop taksi, kemudian kembali ke hotelnya. Gadis Cina anak pemilik Hotel Samko di daerah Anting itu kaget melihat dia muncul. Dari kaget wajahnya berubah sangat gembira. Dia lantas meninggalkan buku dan tamunya yang akan menginap. Berjalan bergegas ke arah Si Bungsu. Tamunya dua orang dari Australia, menganga saja ditinggalkan gadis itu. "Hei, kami bagaimana? Ada kamar atau tidak?" kedua orang Australia itu berseru. Tanpa menoleh gadis cantik dengan lesung pipit di kedua pipinya itu balas pula berseru. "Abun, layani orang itu." Dari belakang muncul seorang lelaki Cina yang lain. Dialah Abun yang dipanggil gadis itu. "Tuan ingin menginap di sini?" tanya Abun. Tapi kedua orang Australia itu masih memandang pada gadis cantik yang telah meninggalkannya itu. "Itu suaminya?" salah seorang bertanya sambil memonyongkan mulutnya ke arah Si Bungsu. Abun menggeleng. "Tunangannya?" Abun menggeleng. "Pacarnya?" Abun menggeleng. "Apakah orang itu adalah orang yang menginap di sini?" Kali ini Abun mengangguk. "Kalau demikian, Nona itu harus melayani kami juga. Dia harus adil melayani tamu. Jangan berat sebelah, Tuan mau menginap di sini atau tidak?" Abun bertanya kesal. Yes lah. Abun lalu mencatat nama mereka. Tapi mata kedua orang Australia itu tak pernah lepas dari tubuh gadis Cina cantik itu. Pada pinggulnya yang sintal, pada dadanya yang ranum, pada lesung pipit dan senyum hia yang membuat kepala pusing 7 keliling. "Anda luka," suara gadis itu terdengar perlahan begitu dia tegak di depannya. Si Bungsu menatap pada lukanya. Kemudian pada gadis itu. Lalau mengangguk perlahan. "Anda berkelahi dengan mereka." Si Bungsu menggeleng. "Lalu kenapa kaki dan tangan Anda luka begini?" "Digigit kerbau?" Gadis itu menatap heran pada Si Bungsu. Si Bungsu menatap pula padanya. Akhirnya gadis itu tersenyum. Manis sekali dengan lesung pipit di pipinya. "Kenapa senyum? Ada yang lucu?" "Ya, apa? Tentang kerbau itu, apanya yang lucu? Bukankah kerbau yang menanduk Anda itu adalah kerbau yang datang kemari pagi tadi?" Dia melangkah masuk. Gadis itu mengiringkan. Tapi sampai di lobi, kedua lelaki Australia tadi memegang tangan gadis itu. Gadis itu menyentakkan tangannya. "Hei, kamu harus menunjukkan mana kamar kami, Nona." "Ngomong ya ngomong, tapi tangannya jangan gentayangan ya." "Ohoho, galak benar si cantik ini. Siapa namamu?" Upik, yang berjambang lebat dan bermata coklat berkata sambil mencowel pipi gadis itu tentang lesung pipitnya. Namun gadis itu mengelak, dan orang Australia itu mencowel angin.
Tuan, kalau tidak sopan, silakan meninggalkan hotel ini. Kedua orang itu berpandangan, kemudian tertawa. Ah, maafkan, kami adalah orang yang paling sopan upik. Tentu kami berbaik-baik. Nah, kini tunjukkan di mana kamar kami. Gadis itu memberi tanda pada Abun, dan Abun membawa kunci berjalan ke belakang lewat gang yang dialas perlak berwarna merah. Kedua lelaki itu mengikuti sambil melemparkan senyum cengar-cengirnya pada gadis tersebut. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 304. Gadis itu menoleh pada Si Bungsu. Tapi anak muda itu sudah tak ada lagi. Dia sudah sampai di kamarnya di lantai 2. Di sana dia membuka pakaian. Kemudian dengan kelelahan yang tak tertanggungkan dia membaringkan diri setelah meletakkan dokumen tentang sindikat perdagangan wanita itu di dalam kopernya di lemari. Sesaat setelah dia membaringkan diri, kepalanya terasa berdenyut. Lelah dan kantuk menyerang dengan hebat. Rasa sakit menghentak-hentak, dan entah mana yang datang duluan, entah tidur entah pingsan. Yang jelas, 10 atau 11 detik setelah dia meletakkan kepalanya di bantal dia pun tak sadar diri. Dan dalam tak sadar dirinya, Salma dan Mei Mei seperti datang merawatnya. Kemudian Hanako dan Michiko. Dia sangat gembira atas gadis-gadis itu. Namun itulah mimpi yang paling buruk seumur hidupnya. Dia tersadar, membuka mata perlahan. Yang membuat dia bangun adalah rasa lapar yang tak tertanggungkan. Kepalanya masih terasa berat, ada bayangan samar-samar. Kemudian ketika dia membiasakan matanya dari cahaya terang, dia jadi kaget melihat siapa yang di depannya. Dia berusaha bangkit, namun tangan halus dari gadis yang duduk di sisinya mencegahnya dengan halus. Dan gadis itu tersenyum. Dua lesung pipit segera saja membayang di pipinya yang montok. Anda harus banyak istirahat, tetaplah tenang, Si Bungsu menggelengkan kepala perlahan. Mencoba mengusir rasa pening dan bayangan mimpi yang tak menentu. Dia memandang ke jendela. Hari sudah sore, katanya perlahan. Ya, 2 kali sore. Anda bermimpi banyak sekali. Gadis itu tersenyum lagi. Si Bungsu menarik nafas, kemudian ketika ingat pada lukanya, dia melihat ke pahanya. Namun pahanya tertutup selimut. Dia buka selimut tentang bahunya. Bahunya telah terbalut kain. Obatnya telah diganti ayah saya. Ayah punya obat tradisional yang ampuh. Hari ini Anda sudah bisa bangkit dan bisa ditanduk kerbau lagi. Lihatlah. Berkata begitu, gadis tersebut menusuk luka di bahu Si Bungsu. Si Bungsu yang semula kaget, jadi terheran-heran. Bekas luka di bawah balutan kain itu tak merasa apa-apa lagi. Dia menatap gadis itu. Ya, sudah sembuh. Kami memiliki obat-obatan yang dibawa ayah dari daratan Tinggoan di Tiongkok. Kampung kami terkenal dengan tabib-tabib yang masyhur. Ayah saya termasuk salah seorang di antara tabib yang masyhur itu. Nah, Anda pasti lapar. 2 hari tak makan bukan? Si Bungsu akhirnya menyerahkan dirinya pada kehendak gadis itu. Dia disuapkan oleh gadis dengan bubur ayam yang bukan main nikmatnya terasa. Pada sendokan ke-24, Si Bungsu berhenti. Dia menatap gadis itu tepat-tepat. Ada apa? Ayo, tinggal 5 atau 6 sendok lagi. Anda baik sekali Nona. Kenapa Anda mau bersusah-susah membantu saya? Ah, sudah kewajiban saya membantu tamu yang menginap di hotel saya bukan? Anda tamu saya. Anda berbuat baik pada setiap tamu. Ya, harus begitu bukan? Si Bungsu mengangguk. Dia tersenyum. Kenapa tersenyum segala? Ada yang lucu? Tanya gadis itu. Tidak, hanya saya sedang memikirkan. Alangkah repotnya Anda waktu menyuapkan kedua tamu orang asing yang mencowel pipi Anda tempo hari. Muka gadis itu bersemu merah. Dia menunduk malu. Benar-benar gadis yang cantik. Apakah Anda menyuapkan semua tamu Anda? Si Bungsu menggoda lagi. Ya, kami menyuapkan mereka semua. Tapi bukan saya yang bertugas. Untuk menyuapkan tamu-tamu yang lain, saya menyuruh Abun, pembantu saya, dan Si Bungsu tertawa mendengar gurau ini. Gadis itu juga tertawa. Aneh, mereka seperti sudah menjadi teman akrab. Hei, nama saya telah Anda ketahui. Tapi saya belum mengenal nama Anda. Apakah Anda punya nama? Si Bungsu bertanya lagi setelah menelan bubur yang disendokkan gadis itu. Apakah itu perlu? Tentu. Bagaimana saya akan memanggil Nona? Apakah cukup dengan si lesung pipit saja? Gadis itu tersipu lagi, menunduk, dan menatap pada Si Bungsu dengan matanya yang indah. Rasanya Si Bungsu ingin sakit 100 tahun lagi. Nama saya Mei Mei, suara gadis itu terdengar perlahan. Namun di telinga Si Bungsu suara menyebutkan Mei Mei itu bukan main dahsyatnya.
Dia terbatuk. Wajahnya jadi pucat. Gadis itu kaget, memegang kepala si bungsu. Menyangka panas dan penyakit anak muda itu kambuh lagi. Ketika kepala anak muda itu tak apa-apa, dia mendekapkan telinganya kepada si bungsu yang tak dapat berbuat apa-apa selain membiarkan saja gadis itu seperti dokter memeriksa pasiennya. Hei, jantung Anda tak normal. Terlalu kencang degupnya. Ada apa? Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.